Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Insya Allah sehat ya. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas materi kimia kelas 11, yaitu dampak pembakaran terhadap lingkungan dan kesehatan. Adapun kompetensi dasar yang harus kalian kuasai adalah kompetensi dasar 3.3, mengidentifikasi reaksi pembakaran hidrokarbon yang sempurna dan tidak sempurna, serta sifat zat hasil pembakaran yaitu karbon dioksida, karbon monoksida, dan partikulat karbon. Sedangkan kompetensi dasar 4.3 yaitu menyusun gagasan cara mengatasi dampak pembakaran senyawa karbon terhadap lingkungan dan kesehatan. Adapun setelah mempelajari materi ini, kalian diharapkan dapat menganalisis zat pencemar akibat pembakaran hidrokarbon, menjelaskan dampak pembakaran hidrokarbon terhadap lingkungan dan kesehatan, serta memahami cara-cara penanggulangan dampak pembakaran hidrokarbon. Saat bepergian menggunakan sepeda motor atau berjalan kaki di kota, pernahkah kalian merasakan sesak nafas atau kesal karena ada begitu banyak asap yang berbau tidak sedap? Nah, mengapa bisa timbul polusi asap? Polusi asap berasal dari pembakaran tidak sempurna, pengotor dalam bahan bakar, bahan aditif dalam bahan bakar, atau dari pembakaran pada pabrik. Sebagai contoh, asap kendaraan bermotor, pembakaran bensin pada kendaraan bermotor menghasilkan polutan yang dapat mencemari lingkungan. Polutan tersebut antara lain adalah gas karbon dioksida, gas karbon dioksida, gas karbon monoksida, gas NOx, serta timbal. Pada asap pabrik, asap yang timbul dari corobong pabrik biasanya berbahan baku batu bara yang berbahaya bagi lingkungan dan kesehatan. Asap tersebut mengandung senyawa sulfur yang dapat memberikan dampak terhadap lingkungan. Perlu kalian ketahui, sebagian besar bahan bakar yang digunakan berasal dari minyak bumi, yang termasuk ke dalam senyawa karbon. Kita akan mempelajari pembakaran dari hidrokarbon. Pertama, yang dimaksud dengan pembakaran adalah reaksi yang melibatkan gas oksigen atau O2. Sedangkan senyawa karbon adalah senyawa yang terdiri dari atom hidrogen dan atom C atau karbon. Maka yang dimaksud dengan pembakaran hidrokarbon adalah reaksi antara senyawa hidrokarbon dengan gas oksigen. Pembakaran hidrokarbon dibagi menjadi dua. Pertama, reaksi pembakaran sempurna. Reaksi pembakaran sempurna terjadi ketika bahan bakar bereaksi secara cepat dengan oksigen dan menghasilkan gas karbon dioksida serta H2O dalam bentuk gas. Contohnya pembakaran sempurna pada gas propana yang terdapat pada LPG. Kita bisa lihat pada reaksi berikut, di mana hasil reaksi adalah karbon dioksida dan uap air. Yang kedua, reaksi pembakaran tidak sempurna. Proses pembakaran tidak sempurna menghasilkan gas karbon monoksida atau CO dan uap air. Hal ini dapat terjadi karena kurangnya oksigen pada saat bereaksi. Contoh pembakaran tidak sempurna adalah contohnya seperti propana pada gas LPG,
Namun di sini hasil reaksinya berbeda dengan yang pembakaran sempurna. Di sini ditandai dengan adanya gas CO atau karbon monoksida. Dari sini kita dapat ketahui polusi asap disebabkan oleh sisa-sisa gas pembakaran tidak sempurna dari bahan bakar hidrogen. Selanjutnya kita akan membahas sifat-sifat zat hasil pembakaran dan dampaknya terhadap lingkungan dan kesehatan. Di antara zat-zat hasil pembakaran tersebut adalah pertama, karbon dioksida atau CO2. CO2 memiliki sifat tidak berbau dan tidak berasa, tidak memiliki warna, dan CO2 paling umum di dunia, tidak mudah terbakar dalam kondisi normal. Karbon dioksida hampir ditemukan di mana-mana, karena CO2 ini selalu kita lepaskan dari proses metabolisme atau pernafasan, dan tanaman juga menggunakannya untuk melakukan fotosintesis. Nah, peningkatan kadar CO2 di udara jika kita hirup terlalu banyak, itu dapat mengakibatkan gangguan pada pernafasan. Selain itu, jika kadar CO2 di udara meningkat, suhu bumi juga akan ikut naik. Hal ini kita kenal sebagai global warming atau efek rumah kaca. Greenhouse effect atau efek rumah kaca. Greenhouse effect atau efek rumah kaca merupakan peristiwa naiknya suhu rata-rata di permukaan bumi akibat dari meningkatnya radiasi sinar inframerah. Hal ini terjadi karena sifat matahari yang diterima oleh bumi sebagian besar sinarnya dipantulkan kembali ke angkasa akibat tingginya kadar karbon dioksida dan H2O di atmosfer. Maka sinar yang dipantulkan bumi tersebut, sebagian besar sinar inframerah akan terperangkap oleh gas tersebut, sehingga menyebabkan suhu bumi menjadi naik atau kita kenal sebagai global warming. Zat hasil pembakaran yang kedua yaitu karbon monoksida atau CO. Karbon monoksida bersifat racun, tidak berwarna, tidak memiliki rasa, dan juga tidak berbau. Bila karbon monoksida terkena mata, itu dapat menyebabkan iritasi. Mata akan terasa sakit. Begitu juga jika kita kebanyakan mengkonsumsi gas CO, dapat mengganggu saluran pernafasan dan paru-paru. Apabila gas CO masuk ke dalam darah melalui pernafasan, gas CO akan diikat oleh hemoglobin, sehingga hemoglobin akan lebih banyak mengikat CO dibanding dengan oksigen. Akibatnya, darah akan kekurangan oksigen. Hal ini jika terjadi berkepanjangan akan dapat menyebabkan kematian. Hasil pembakaran berikutnya disebut partikulat. Partikulat adalah partikel pencemar yang dapat meliputi berbagai macam bentuk, dari bentuk sederhana sampai bentuk yang paling rumit atau kompleks, yang semuanya merupakan bentuk pencemaran udara. Partikulat ini mengandung zat-zat organik maupun zat-zat non-organik yang terbentuk dari berbagai macam materi dan bahan kimia. Zat-zat partikulat biasanya dihasilkan dari asap sisa pembakaran. Contoh dari partikulat pertama adalah partikel timah hitam. Timah hitam ini dapat mengendap pada tanaman atau makanan yang terbuka.
Akibatnya dapat menyebabkan keracunan karena makanan terkontaminasi oleh timbal. Yang kedua, gas NO dan NO2. Gas ini dapat menyebabkan terjadinya asap kabut atau dikenal dengan smoke. Jika kita terkena asap kabut, itu dapat menyebabkan iritasi pada mata dan pernafasan, dan juga menyebabkan tanaman menjadi layu. Lalu ada juga partikulat yang berupa butiran-butiran, yaitu seperti asap, debu, dan pasir halus. Butiran ini dapat mengganggu daya pandang, mengotori pakaian, bangunan, serta tanaman. Partikulat berikutnya adalah SO2 dan SO3. Apabila kita terkena gas SO2, dapat menyebabkan terjadinya iritasi. Gas SO2 dan SO3 bila bereaksi dengan air dapat membentuk asam sulfat dan asam sulfit yang dapat merusak jaringan dan menimbulkan rasa sakit. Bila oksida belerang ini bereaksi dengan larut di dalam air hujan, itu dapat menyebabkan terjadinya hujan asam. Asam-asam yang bereaksi akan bisa bereaksi dengan logam atau karbonat sehingga menjadikan korosi pada material logam maupun kepada bangunan. Nah, setelah mengetahui dampak pembakaran terhadap lingkungan, sekarang kita akan membahas beberapa solusi yang dapat kita lakukan untuk mengatasi dampak tersebut. Pertama, kita dapat menggunakan bahan bakar yang lebih ramah lingkungan, seperti mengganti bahan bakar dari batu bara dengan bahan bakar seperti biodiesel atau bioetanol. Dapat pula kita menggunakan bahan bakar berupa energi listrik, seperti menggunakan mobil-mobil listrik. Kemudian, cara mengatasi dampak pembakaran ini, kita juga dapat melakukan penghijauan atau membuat taman-taman kota dengan menanam banyak-banyak pohon. Pohon tersebut akan mampu mengubah CO2 menjadi oksigen dari proses fotosintesis yang dilakukan oleh tanaman. Selain itu, udara akan menjadi lebih bersih dan mengurangi dampak emisi dari kendaraan bermotor. Kemudian kita juga bisa beralih menggunakan kendaraan umum atau bersepeda atau dengan berjalan kaki. Menggunakan kendaraan umum dapat mengurangi polusi dan juga bisa mengurangi kemacetan. Dengan berjalan kaki atau bersepeda, jika tujuan perjalanannya tidak terlalu jauh, maka kita bisa menjadikan hal tersebut sebagai pengganti olahraga yang dapat menjaga kesehatan kita. Cara berikutnya, kita dapat menggunakan mesin-mesin dengan teknologi yang lebih baru. Banyak pabrik-pabrik yang masih menggunakan alat-alat tradisional atau yang masih sederhana. Nah, dengan mengganti mesin-mesin yang lebih modern dan menggunakan energi listrik, kita dapat menghemat penggunaan bahan bakar dari minyak bumi yang mengandung hidrokarbon. Selain itu, kita juga bisa memanfaatkan teknologi dalam membantu mengurangi zat sisa pembakaran seperti pada kendaraan bermotor. Contohnya, kita mengganti knalpot biasa dengan menggunakan konverter katalitik pada sistem buangan kendaraan bermotor yang dapat mengubah gas buang seperti gas CO atau gas NOx
menjadi gas yang lebih aman. Demikian uraian materi dampak pembakaran terhadap lingkungan dan kesehatan. Semoga memberikan manfaat. Terima kasih dan sampai jumpa lagi pada materi kimia berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.